Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Koperasi UMKM dan Masyarakat Kabupaten Nganjuk, kali ini kami bersama Bapak PJ Bupati Nganjuk, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, sedikit akan sharing atau berbincang-bincang, akan minta motivasi dari Pak PJ Bupati, Bapak Sri Handoko Taruna SSTP MSI. Sebelumnya, kita slogannya tetap semangat, terus berkarya, jangan lupa bahagia. Mohon izin Bapak, ini khususnya kami di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, kami punya podcast untuk motivasi UMKM atau motivasi koperasi dan UMKM yang punya kegiatan yang bagus. Kita podcast di sini dengan harapan nanti bisa memotivasi masyarakat lain atau UMKM lain. Nah, kebetulan pagi ini Bapak tadi sudah melaksanakan kegiatan peresmian etalase UMKM Nganjuk. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Tahun 2024 kemarin kami diberi lokasi atau tempat untuk menjual produk-produk UMKM dan Bapak yang membuat nama etalase UMKM Nganjuk. Alhamdulillah. Sebelum kami ke sana Bapak, mungkin kami bisa dapat informasi suka dukanya selama 1 tahun di Nganjuk, karena rasanya ini kan rumahnya Bapak sendiri dan saya yakin teman-teman Bapak banyak di sini. Lebih bagaimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Jo untuk kesempatannya saya menceritakan. Saya tidak terasa memang di Kabupaten Nganjuk ini mendapat amanah PJ Bupati Nganjuk 24 September. Ya, 24 September 2023 dan ini sudah 2025, artinya sudah 1 tahun lebih. Dan kami melihatnya, saya bukan melihat secara suka atau duka, tetapi saya mendapatkan banyak ilmu, saya mendapatkan banyak kesempatan untuk belajar, dan saya mendapatkan banyak saudara. Itu yang saya rasa. Jadi saya tidak melihat itu suka atau duka, tetapi saya melihat itu sebagai bagian dari saya banyak belajar, dan sebagian dari saya banyak mendapatkan banyak saudara, dan mendapatkan banyak pengalaman, sehingga ini juga menjadi bekal atau masukan atau sebagai pemacu saya untuk saya nanti lebih baik lagi dalam menjalankan tugas saya, karena saya adalah ASN. ASN ini kami di mana saja ditempatkan, di mana saja kami bertugas, kami harus menjalankan tugas itu dengan baik dan benar. Dan prinsip saya bahwa ASN itu harus punya integritas, ASN itu harus mampu untuk mengemban amanah atau jabatan ini dengan baik. Kalau sistem hari ini, sistem pola kerja, ini semuanya sudah bagus semua. Tinggal bagaimana SDM ini memiliki integritas, bahwa yang mendapat amanah itu harus dijalankan dengan benar. Demikian Pak, kami nggak suka duka, tetapi kami melihat bahwa ini sesuatu hal yang bisa bermanfaat buat saya. Amanah ya harus diemban Bapak, karena ASN. Dan Alhamdulillah beliaunya ini asli Nganjuk, dan saya yakin beliaunya bangga karena bisa memimpin Nganjuk selama 1 tahun lebih ini Bapak ya. Ini apa yang beberapa hal yang saya 1 tahun memimpin Nganjuk ini, saya ingin benar-benar saya memiliki manfaat untuk Kabupaten Nganjuk. Makanya kalau kita contohkan etalase UMKM ini, sebenarnya kami ingin bagaimana masyarakat Kabupaten Nganjuk yang bergerak di UMKM ini, yang produknya terkadang itu terkendala bagaimana memasarkan. Dan ini adalah satu solusi. Kami boleh menginformasikan untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk yang punya produksi, yang bisa menghasilkan sesuatu hal. Jangan ragu-ragu datang ke etalase UMKM, dipasarkan di sini. Dan di sini itu juga demikian, pemasarannya bukan saja secara manual seperti jualan di toko saja, tetapi tidak, kita juga secara online, secara banyak hal yang bisa kita lakukan, sehingga ini juga menjadi potensi yang luar biasa untuk UMKM Kabupaten Nganjuk. Termasuk kami juga ingin nanti ke depannya para pegawainya, aparaturnya menyisihkan
penghasilannya untuk membeli UMKM di Kabupaten Nganjuk, UMKM masyarakat kita, sehingga masyarakat Kabupaten Nganjuk juga semakin berdaya saing terhadap pertumbuhan ekonomi. Nggih. Alhamdulillah Bapak, selama kepemimpinan Bapak, hal-hal berkaitan dengan koperasi dan UMKM, ya bukannya kita membanggakan diri, tapi beberapa prestasi kami melalui kepemimpinan Bapak, kami ada sebagai penggerak koperasi, dan alhamdulillah dari pusat juga memberikan perhatian, ada kami juga, dan dari provinsi juga, mungkin Bapak, masukan-masukan untuk kami bagaimana kami mengembangkan koperasi dan UM ke depan, Bapak. Ya, untuk segmen koperasi memang betul kita mendapatkan sebuah penghargaan baik dari nasional, provinsi yang kemarin kita terima lewat Dinas Koperasi dan UM, dan kami melihat ini menjadi sebuah modal dasar yang bagus. Kemarin kita juga telah lahir pada penyesuaian dari aturan tentang bank yang namanya bank perkreditan harus menjadi bank perekonomian. Ini artinya apa? Bidang usahanya, bidang tugasnya semakin luas, cakupannya semakin luas. Untuk teman-teman yang bergerak di koperasi, terus bergerak untuk membangun pertumbuhan ekonomi di masyarakat dengan berpatokan di atas aturan. Dan aturan sudah disediakan, pemerintah daerah sudah mengeluarkan peraturan daerah. Dan saya pikir termasuk UMKM pun juga seperti demikian. Pemerintah daerah berusaha terus untuk menjadi fasilitator, sehingga koperasi maupun UMKM ini memiliki berdaya untuk mampu berdaya saing. Dengan apa? Dengan pemerintah daerah hadir memfasilitasi, mendorong, mendukung untuk sampai mereka mampu berdikari atau mungkin juga membangun pusat-pusat perekonomian yang baru di Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah Bapak, kita insya Allah bukan kita pamer, kita punya satgas pengawasan koperasi ya Pak. Alhamdulillah, mungkin berkat bimbingan Bapak kemarin kita ke lapangan untuk adanya bukan memberantas tapi mengingatkan bahwa koperasi-koperasi atau yang ilegal-ilegal itu perlu kita tertibkan. Iya, terus jadi artinya kita pemerintah daerah itu hadir setelah secara aturan ada, terus kehadiran kita di masyarakat itu ada. Saat mereka perlu bimbingan, perlu informasi, kita harus hadir. Di saat ada gerakan usaha atau sesuatu hal yang melanggar, kita juga harus ada untuk biar tidak sampai menjadi permasalahan di masyarakat, atau minimal kita bisa mitigasi biar tidak terjadi, atau biar masyarakat lebih paham dengan sosialisasi bagaimana mana yang benar, mana yang salah. Inilah peran pemerintah, inilah layanan pemerintah yang harus terus kita tumbuh kembangkan sehingga masyarakat merasa nyaman dalam berusaha, masyarakat merasa nyaman dalam mengembangkan ekonomi kreatifnya, masyarakat akan lebih nyaman dalam membangun kemandirian ekonomi di keluarga. Sobat, luar biasa. Insya Allah beliau Bapak Sri Handoko Taruna SSTP MSI selama 1 tahun ini insya Allah sangat berperan dalam kegiatan utamanya koperasi dan UMKM. Mungkin masukan untuk UMKM Bapak, monggo apa yang harus dilakukan UMKM sekarang dan ke depan. Baik, untuk teman-teman UMKM terus berinovasi, terus bergerak, dan jangan ragu-ragu berkomunikasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, karena di Dinas Koperasi dan UMKM ini mungkin ada solusi, termasuk kita sudah ada etalase, ini juga menjadi sebuah terobosan-terobosan yang baik untuk teman-teman UMKM berkembang, atau dari inovasi yang dikerjakan oleh teman-teman UMKM bisa benar-benar tersalurkan atau bisa termanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Bukan di Kabupaten Nganjuk saja, bukan di Provinsi Jawa Timur, tetapi kalau bisa secara nasional. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedikit kami sampaikan juga Bapak bahwa komoditas berambang kita, bawang goreng itu sudah sampai ke Kalimantan setiap 10 hari 1 ton bawang goreng. 1 ton itu identik dengan bawang goreng 4 ton bawang mentah atau bawang mentah. Ya 1 bulan UMKM itu 1 orang saja sudah bisa mengolah bawang goreng itu sekitar 12 sampai 15 ton untuk bawang goreng. Itu 1 orang. Di produksi UMKM kami itu mungkin lebih dari 25 UMKM yang melaksanakan kegiatan itu. Bahkan informasinya produk berambang kami itu sudah sampai ke Rusia, sudah sampai ke Timur Tengah,
produk-produk kami juga sampai Singapura, Malaysia, dan itu semua motivasi Bapak yang diberikan pada kami dan kami sampaikan kepada UMKM. Terima kasih. Ini artinya sebenarnya usaha atau peluang usaha yang telah dilakukan oleh UMKM Kabupaten Nganjuk ini bisa diterima. Nggak cuma di lokal, regional, nasional, tetapi sebenarnya mancanegara pun juga menerima produk UMKM Kabupaten Nganjuk. Sekarang tinggal bagaimana kita berinovasi, bagaimana pemerintah daerah memfasilitasi, mengembangkan ini semua potensi yang ada di Kabupaten Nganjuk sebagai produk unggulan, sebagai produk potensi ekonomi Kabupaten Nganjuk. Demikian Pak Jo. Alhamdulillah. Bapak mungkin 1-2 bulan lagi beliau akan pindah tugas lagi di Jakarta atau di Kementerian Dalam Negeri. Kami serta teman-teman UMKM, koperasi, dan teman-teman yang ada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, kami sangat berterima kasih. Kepemimpinan Bapak 1 tahun lebih ini insya Allah sangat terasa dan sangat bagus. Ada aura-aura positif yang Bapak berikan kepada kami sehingga kami bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik. Saya buat syair itu, namamu pasti harum terukir di bumi Anjuk Ladang, kau sosok pemimpin yang bersahaja dan berwibawa. Namamu pasti indah dan harum di bumi Anjuk Ladang. Semua jadi mudah, semua jadi murah, pelayanan jadi berkah. Itu Pak sepenggal lagu yang kami buat untuk Bapak. Insya Allah nanti di saat pelepasan, karena memang tugasnya insya Allah nanti kalau nggak Februari Maret Bapak mesti pindah tugas. Kami terima kasih Bapak, mewakili teman-teman UMKM, koperasi, juga teman dinas. Terima kasih atas motivasi yang diberikan kepada kami, dan saya selalu dengan kinerjanya Bapak. Semoga di Jakarta, di Kementerian Dalam Negeri, kinerja Bapak lebih bagus lagi. Amin. Untuk mengangkat bumi Anjuk Ladang. Jadi untuk teman-teman koperasi maupun UMKM, saya titip betul bahwa etalase ini bisa kita manfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi UMKM Kabupaten Nganjuk, bahwa etalase ini adalah milik UMKM Kabupaten Nganjuk, bahwa etalase ini salah satu fasilitasi pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bergeraknya UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dan yang berikutnya kami mohon maaf, saya pasti sadar betul bahwa sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada salah kata dan perbuatan maupun kebijakan, kami mohon dimaafkan. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, alhamdulillah ini ya agak grogi juga, tapi insya Allah sedikit wawasan yang dari Bapak tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua sebagai insan koperasi dan sobat UMKM. Terima kasih, tetap semangat, terus berkarya, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.